Ini bukan sekedar masalah tinggi badan, tapi tentang masa depan anak-anak kita. Stunting adalah masalah serius yang sedang kita hadapin di Indonesia. Jika tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, pertumbuhan anak kita akan terhambat. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memberikan nutrisi yang tepat untuk anak-anak kita. Bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Oke, jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang terjadi karena kurangnya asupan gizi secara kronis pada masa-masa penting perkembangan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupannya. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya karena pertumbuhan fisiknya terhambat. Nah, stunting ini juga mempengaruhi perkembangan otak dan juga fungsi dari kognitif anak serta kesehatan secara keseluruhan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Nah, di Indonesia mungkin masih tinggi ya angka kemiskinannya sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, hal ini menyebabkan anak-anak menjadi tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup dan juga bergizi. Meskipun sudah banyak informasi tentang pentingnya gizi yang baik, tapi orang tua juga masih belum banyak mengetahui tentang bagaimana sih cara memberikan makanan yang bergizi, yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Hal ini termasuk pemberian ASI eksklusif yang disarankan diberikan selama 6 bulan pertama kehidupan dan ASI lanjutan dengan MPASI sampai dengan 2 tahun. Beberapa wilayah di Indonesia juga, terutama ya di daerah terpencil, itu sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi di beberapa area pedalaman juga bisa menyebabkan resiko infeksi menjadi lebih tinggi sehingga ada gangguan gizi. Nah, stunting ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak, terutama keterlambatan perkembangan otak karena kurangnya nutrisi secara kronis dan juga permasalahan kognitif. Selain pertumbuhan fisik yang terhambat, permasalahan kesehatan tadi juga tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup dari anak tersebut. Oke, pemeriksaan pertama untuk mendeteksi stunting adalah dengan memantau pertumbuhan berat badan dan juga tinggi badan anak. Ukur tinggi badan dan berat badan secara berkala minimal 1 bulan sekali. Nah, dokter itu akan membandingkan nih, hasil tadi akan diplot di kurva WHO yang ada di dalam buku pink yang diberikan oleh puskesmas atau rumah sakit tempat melahirkan. Biasanya di dalam buku itulah kita bisa memplot berat dan tinggi badan anak yang dipantau setiap bulannya. Nah, nanti dari plotting tersebut akan ditentukan apakah tumbuh kembang anak baik sesuai dengan kurvanya atau tidak. Tidak hanya tinggi badan dan juga pertumbuhan secara umum, tapi perkembangan secara kognitif yang akan terhambat. Kurangnya asupan nutrisi yang baik sehingga kecerdasan atau kognitif tadi juga tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, pada kondisi stunting, biasanya berat badan anak sulit sekali untuk bertambah. Kemudian sistem kekebalan tubuhnya pun menjadi turun, mudah terkena sakit, pencapaian kemampuan motoriknya pun terhambat, kemampuan bicara juga bisa menjadi tidak secepat anak-anak pada usia normalnya. Nah, apabila sudah terjadi tanda-tanda tersebut, orang tua harus aware nih dan melakukan pemeriksaan ke dokter agar dapat tata laksana yang tepat dan cepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan yang semakin buruk di kemudian hari. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting pada anak yang utama yaitu kurangnya asupan gizi yang cukup. Gizi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan yang merupakan golden period. Nutrisi seperti protein, kemudian kebutuhan energi atau kalori yang kurang, dan juga mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, yodium, zinc itu juga sangat penting bagi pertumbuhan anak. Anak yang kekurangan nutrisi ini akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan juga berkelanjutan menjadi pertumbuhan perkembangan otaknya pun ikut terhambat. Pemberian ASI yang tidak optimal dan juga pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak tepat menunya. Anak yang sering mengalami infeksi berulang juga bisa menjadi resiko stunting karena penyerapan dari nutrisi akan terhambat, yang akan menyebabkan kurangnya berat badan dan berkelanjutan menjadi pertumbuhan tinggi badan yang tidak optimal. Beberapa infeksi yang sering menjadi pemicu stunting seperti diare yang berkelanjutan dan berulang,
Kemudian ada juga infeksi pada paru-paru seperti TB paru. Kemudian juga batuk pilek yang mungkin dianggap remeh namun seringkali terjadi, itu juga bisa menyebabkan resiko stunting. Kenapa? Karena nutrisi yang ada di dalam tubuh akan habis untuk proses penyembuhan dari penyakit tersebut. Jadi meskipun penyakit itu dianggap ringan oleh orang tua, hati-hati apabila penyakitnya berulang karena akan berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi di dalam tubuh anak. Infeksi berulang ini akan menyebabkan tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk melawan penyakit tersebut yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan mereka. Kurangnya gizi ibu selama kehamilan juga perlu diperhatikan ya, karena biasanya ibu hamil yang kekurangan gizi akan melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah atau BBLR yang lebih beresiko untuk mengalami stunting. Kemudian juga perlu diperhatikan pola asuh yang baik. Pola asuh ini harus tepat untuk pemantauan tumbuh kembang anak. Pemberian makan di waktu yang tepat dengan jenis makanan yang baik juga harus diperhatikan. Selain itu ada juga faktor genetik, namun faktor genetik ini tentunya bisa ditunjang dengan pemberian nutrisi yang tepat. Stunting terjadi terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak, yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Oleh karena itu, penanganan yang semakin cepat dan tepat sangat penting untuk membantu anak mencapai potensi pertumbuhan maksimal. Tapi, meskipun penyembuhan total stunting pada anak yang sudah terlanjur mengalami gangguan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan tidak bisa mudah dilakukan atau sangat sulit ya, namun perbaikan tetap bisa terjadi, terutama jika penanganannya dilakukan sejak dini. Yang pertama tentunya tingkatkan asupan gizi semaksimal mungkin dengan memberikan makanan bergizi seimbang, kaya akan protein, terutama protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, kemudian hati, susu. Nah, ada juga tambahan-tambahan mikronutrien lainnya seperti sayur dan juga buah-buahan. Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan itu harus diperhatikan. Kemudian juga pemantauan dengan konsultasi dengan ahli gizi agar didapatkan surplus kalori untuk mengejar pertumbuhan yang tertinggal. Apabila ada penyakit dasar atau infeksi yang menjangkiti sebelumnya, tentu harus disembuhkan terlebih dahulu agar penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Nah, orang tua harus diberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang sesuai dengan aturan dan juga perawatan yang baik untuk anak usia dini yang mengalami stunting. Pemeriksaan rutin dan juga pemantauan pertumbuhan juga perlu dilakukan. Tadi jangan lupa ya untuk mencari tahu apa underlying disease dari penyakit yang ada sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Mitos ya, karena stunting itu tidak hanya terjadi pada anak-anak dari keluarga dengan ekonomi yang rendah. Meskipun memang benar faktor ekonomi itu memberikan pengaruh yang besar terhadap kejadian stunting, tapi ada banyak faktor lain juga yang dapat berpengaruh. Jadi stunting bisa terjadi pada anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, tidak terbatas hanya pada keluarga yang kurang mampu saja secara finansial. Faktor yang lebih berpengaruh terhadap stunting adalah akses terhadap gizi seimbang. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, perawatan ibu pada saat kehamilan, gizi ibu pada saat hamil, sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta tentunya pengetahuan orang tua tentang bagaimana cara memberi makan anak yang baik, bagaimana caranya mengatur gizi yang baik untuk pertumbuhan anak, dan pola asuh yang tepat tentunya untuk anak. Tentu saja kondisi ekonomi yang rendah memang bisa memperburuk faktor-faktor tadi, karena keterbatasan dalam mengakses makanan yang bergizi, keterbatasan dalam fasilitas kesehatan dan juga sanitasi yang baik. Tapi dengan perawatan yang baik, ekonomi tadi bukanlah menjadi satu-satunya hambatan untuk tumbuh kembang anak menjadi lebih maksimal. Ada banyak sekali kandungan protein hewan yang bisa meningkatkan berat badan anak dan juga tinggi badan anak. Namun untuk keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi mungkin agak berpikir sulit ya untuk memenuhi hal tersebut. Sebenarnya tidak, karena protein hewan ini sangat banyak dan luas bisa dicari di sumber-sumber makanan atau pangan yang ada di Indonesia. Yang paling mudah untuk dijangkau adalah telur. Telur ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Kemudian ikan juga kandungan proteinnya sangat tinggi ya. Ada juga daging, kemudian hati, kemudian juga makanan laut atau seafood, itu juga memiliki kandungan protein yang cukup. Jadi tidak terfokus pada 1 atau 2 jenis protein. Jika kita ingin mencari banyak sekali alternatif protein hewan yang bisa diberikan kepada anak dengan keterjangkauan harga dan juga kemudahan untuk akses mencari makanan bergizi tersebut. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial dan ekonomi bangsa.
Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengatasi stunting, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Jangan lupa ya untuk berikan emoji ini di kolom komentar, biar aku tahu nih kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!